Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kita boleh bersekutu pada siang hari ini dan berhimpun dalam kebaktian dengan tema Let Go and Let's Go yang akan dilayani oleh Pendeta Bibi Dali. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau dan juga semua pelayanan pemusik-pemusik dan jemaat-jemaat yang terlibat di dalam kebaktian ini. May I welcome everyone here in Maranatha Church. Blessings to all of us. We worshiping at Maranatha. Nurture our faith, hope, and love among each other. We are grateful, truly grateful to Pastor Bibi Dali who will deliver a sermon, Let Go and Let's Go. Let's open our service today with the song He is exalted, Dia diagungkan. Maaf saudara-saudara. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Dia Tuhan kebenaran yang melimpah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. He's exalted. He's exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will bless His name. He is the Lord, forever He shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Dia Tuhan kebenaran yang melimpah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Besar Tuhan, Dia yang berkuasa. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Haleluya. Besar Tuhan, Raja yang berkuasa, penuh kasih agung mulia. Besar Tuhan, Allah yang setia, pengampun dosa manusia. Besar Tuhan, agung dan mulia. Besar Tuhan, Dia yang berkuasa. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Besar Tuhan, besar Tuhan, besar Tuhan.
Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia kami boleh ada di tempat ini. Kami hendak berbakti bersama-sama Tuhan. Kau boleh pimpin Pastor TV yang akan membawakan firman-Mu. Urapi dia dengan Roh yang kudus supaya apa yang disampaikan semuanya oleh kami imani, oleh kami boleh belajar terus dengan firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kebaktian ini dari mulai sampai akhir. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami sehingga kami boleh layak untuk hadir di tempat ini. Kami ingat akan rekan-rekan kami yang belum sempat hadir. Tuhan boleh tolong sampaikan di tempat ini dengan selamat. Dan kiranya yang mengikuti Mbak Yusuf, Tuhan juga boleh berkati manapun mereka berada. Tuhan pimpin semuanya hari ini, siang ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lagu yang berikutnya menyenangkanmu dan berita
Filipi 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan untuk semua jemaat, untuk orang-orang lain juga. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu ini, satu pangkat
sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pendeta Pipi Dali dengan tema Let Go and Let's Go. Marilah kita menyanyikan di hatiku ya Yesus. Our last song before we hear the sermon that will be delivered by Pastor Pipi Dali, Let Go and Let's Go. We are going to sing this song. In my heart, oh Lord, please speak to me and give me peace in this part of my words. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan memberikan
firman Tuhan. Tuhan, seperti nyanyian ini, speak to my heart. Berbicaralah kepada hati kami. Engkau punya 1001 jalan untuk mencapai hati kami. Lewat nyanyian, lewat puji-pujian, lewat nada-nada musik, lewat suara keheningan, tiupan angin, tapi juga yang terutama lewat sabda. Saat ini kami ingin menyiapkan hati kami sebaik mungkin, supaya ketika benih firman-Mu ditanam, ditabur, hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Berfirmanlah kepada kami, speak to my heart, O Lord, karena kami mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Sudah masuk bulan Oktober. Kalau sudah bulan tepat sekali. Orang Jawa bilang ini terbang. Waktu itu sebentar lagi kita sudah menuju ke akhir tahun. Bulan Oktober di gereja kami biasanya saudara kita merenungkan tema tentang keluarga. Saya tidak tahu bagaimana dengan Maranatha Church, tapi saya mengajak kita bersama-sama merenungkan tema di seputar keluarga. Kejadian 43 ayat 15 hingga 28 menjadi bacaan kita hari ini. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, mohon bicara Tuhan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf,
Diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sujudkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman dan mendengar memeliharanya. Haleluya. Setelah saya yakin kita semua cukup tahu alur ceritanya Yusuf dalam Perjanjian Lama. Sebuah drama keluarga dengan banyak pesan tentang life. Salah satunya adalah pesan tentang forgiveness, pengampunan. Forgiving, mengampuni. Di manakah terdapat pelajaran tentang pengampunan sebanyak di dalam keluarga? Saya kira keluarga itu laboratoriumnya. Kita ini belajar forgiving. Nah, sampai pada cerita yang kita baca, apakah Yusuf sudah mengampuni kakak-kakaknya? Itu pertanyaan kita. Apakah Yusuf waktu itu sudah mengampuni kakak-kakaknya yang pernah berbuat jahat kepadanya di masa lalu itu? Jawabannya sudah. Sampai di cerita tadi, Yusuf sudah mengampuni. Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. Tentang kejahatan mereka, dia telah belajar let go. Dia melepaskan pengampunan. Dia let go kesalahan mereka. Tetapi tidak berarti sesudah let go gampang untuk berkata kepada mereka, let's go. Mari kita bersama-sama lagi. Mari kita jalan bareng lagi. Mari kita tertawa-tawa lagi bersama, makan lagi bersama, bergandengan tangan lagi bersama, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak. Let go tidak berarti kemudian dengan gampang berkata, let's go. Walaupun sebenarnya saudara-saudara tidak perlu, tidak harus begitu. Mengampuni tidak berarti kita harus bersama-sama lagi. Mengampuni yes, tapi bekerja sama lagi, berbisnis lagi, berkawan lagi, no way. Baik kesalahannya maupun orangnya, kita let go. Itu yang banyak terjadi dalam hidup ini. Kita memang mengampuni, tapi mengampuni tidak berarti lalu dengan gampang akan bersama-sama
lagi, mengulangi kebersamaan lagi. Tidak. Mengapa, saudara-saudara? Jawabannya karena trust sudah hilang, bukan? Sebab mengampuni itu adalah satu hal, tetapi memiliki trust lagi itu adalah hal yang lain. Contoh, kalau Anda pernah di-betray, Anda pernah dikhianati oleh seseorang, dan Anda mengampuni. Tapi apakah sesudah itu Anda akan bisa percaya lagi kepada dengan mudah? Jawabannya tidak. Anda bisa berkata cukup kali itu saja. I forgive you, but I will let you go afterwards. Saya let go kesalahannya, dan saya juga let go kamu dari hidup saya. Mengampuni tidak berarti saya trust lagi kepada, kecuali, sekali lagi kecuali, kalau orang itu adalah bagian dari keluarga, bukan? Kalau orang itu adalah anggota atau bagian dari keluarga kita yang mau tidak mau kita memang harus bersama-sama. Seperti kasus Yusuf. Dalam kasus ini, kepercayaan yang telah rusak karena betrayal harus dibangun dan ditumbuhkan kembali. Dan itu membutuhkan waktu, dan itu membutuhkan pembuktian, harus melewati tes, ujian. Dan itulah yang dilakukan Yusuf. Sejak dia bertemu kembali dengan kakak-kakaknya di Mesir, Yusuf mengampuni mereka, tetapi dia terus-menerus berusaha menguji ketulusan mereka, kejujuran mereka, kualitas persaudaraan di antara mereka itu. Sesudah mengampuni mereka, Yusuf tetap mau tahu apakah dia bisa mempercayai kakak-kakaknya itu lagi. Apakah mereka sekarang sudah tahu apa artinya bersaudara itu? Karena dulu tidak. Dulu Yusuf dibuang begitu, padahal dia adik, saudara. Sekarang dia mau tahu, sesudah dia mengampuni, dia tetap mau tahu apa mereka sudah berubah atau belum. Apa yang diuji oleh Yusuf? Keyakinan apa yang dia mau dapat? Perhatikan ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan, dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Disebut Yusuf melihat Benyamin. Siapa Benyamin? Benyamin adalah adik kandungnya, satu ibu, satu ayah. Sudah 13 tahun lamanya dia tidak melihat adiknya. Kalau dulu kakak-kakaknya berlaku jahat kepadanya, dia mau tahu apakah perlakuan itu berlaku untuk adik kandungnya Benyamin. Itu yang dia mau tahu. Itu sebabnya dia mau melihat Benyamin. Dia mau lihat dari penampilannya, kuruskah badannya, muram sedihkah pancaran wajahnya, jernih sayukah sinar matanya.
Saudara, Anda tahu kalau orang diperlakukan baik atau tidak baik itu kelihatan dari penampilan fisiknya, bukan? Penampilan fisik kita itu mencerminkan kita sedang diperlakukan baik atau tidak. Dia juga mau melihat bagaimana kakak-kakaknya menjaga Benyamin. Dia selalu ditemani atau tidak. Dia dibiarkan jalan sendiri, diapit di tengah, atau ditinggal di belakang. Pokoknya semua gestures itu dibaca cermat oleh Yusuf. Seolah-olah Yusuf mau berkata, aku mau lihat apakah mereka memperlakukan adikku ini dengan baik atau tidak. Aku mau melihat buktinya. Aku tidak mau ada Yusuf kedua dalam keluarga. Itulah sebabnya Yusuf mau mereka membawa Benyamin datang supaya dia bisa melihat Benyamin sendiri. Hasilnya apa? Ujian itu hasilnya. Hasilnya adalah Yusuf segera mengatur rencana makan bersama dengan saudara-saudaranya di rumahnya. Makan besar. Artinya apa? Sesudah dia melihat appearance, penampilan Benyamin dan gestures kakak-kakaknya, Yusuf tahu. Yusuf puas. Dia melihat bukti perubahan pada diri kakak-kakaknya itu. Dia merasa punya bekal untuk membangun kembali trust yang tadinya hilang. Yusuf punya keberanian untuk berkata, let's go together. Saudara-saudara, mengampuni itu kita semua tahu tidak mudah. Let go suatu keburukan, luka yang sudah terjadi in the past sama sekali tidak mudah. Tetapi membangun kembali trust yang sudah rusak demi sesuatu yang lebih baik in the future juga tidak kalah sukarnya. Dua hal ini sama-sama tidak mudah. Let go itu tidak gampang. Tapi berkata let us go together again juga tidak kalah sukar. Tapi itulah yang dihadapi Yusuf pada waktu itu. Yusuf ingin membangun kembali trust yang sudah rusak itu. Dia tahu mengampuni itu hanya perlu satu pihak. Dia mengampuni. Let go. Selesai. Tetapi membangun trust kembali untuk bisa berkata let's go, itu dibutuhkan dua belah pihak. Tidak bisa cuma satu pihak. Untuk membangun kebaikan in the future, pengampunan saja tidak cukup. Kalau Anda berbuat salah pada anggota keluarga, tidak cukup engkau cuma berkata, aku minta maaf. Atau yang lain berkata, aku memaafkan kau. Lalu selesai. Tidak cukup. Karena berarti trustnya masih harus dibangun kembali. Lukanya harus dibebat, harus disembuhkan. Itu sebabnya harus ada trust yang dibangun kembali. Harus ada yang bisa dijadikan pegangan dan sandaran. Setelah pengampunan, harus ada rasa aman. Harus ada ketenangan dan kemantapan. Harus bisa feel secure.
Kalau tidak, orang tidak bisa berjalan ke depan atau menyongsong masa depan. Untuk berjalan ke depan harus ada modal trust, namanya saling percaya. Trust itu dalam keluarga mutlak harus ada. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Jika trust sudah sempat dinodai menjadi rusak, dia harus dibangun kembali kalau mau melanjutkan. Harus ditumbuhkan lagi dengan kerja keras dan pembuktian. Harus diajukan bukti-bukti baru. Sama seperti Benyamin menjadi bukti baru bagi Yusuf bahwa saudara-saudaranya sekarang bisa dipercaya. Nah, saudara-saudara, itu soal trust. Sekarang poin kedua yang juga menentukan bagaimana Yusuf bisa maju berjalan ke depan dengan mantap membangun kembali future bersama saudara-saudaranya. Sesudah 13 tahun berpisah, hal kedua yang dibutuhkan Yusuf selain trust adalah reason, alasan. Apa alasannya? Apa alasan semua ini terjadi? Yusuf tidak bisa melihat karena alasan apa semuanya di masa lalu itu terjadi. Sukar bagi dia untuk melihat hari depan bersama dengan keluarganya kalau dia tidak bisa melihat apa alasannya dia dibuang dan selama ini dia mengalami semua penderitaan itu di negeri asing. Kalau dia tidak melihat reasonnya, sukar bagi dia untuk melanjutkan. Di ayat 26 dan 28 diceritakan saudara-saudara Yusuf berlutut di hadapannya. Mereka, saudara-saudaranya itu berlutut dan sujud sampai ke tanah di hadapan Yusuf. Peristiwa ini penting. Sebab pada saat itu Yusuf terkenang kembali kepada mimpinya. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas gandumku itu. Kejadian 37 ayat 5-7. Yusuf teringat mimpinya. Sekarang dia mengerti. Ketika saudara-saudaranya sujud di hadapannya, dia dulu selalu bertanya, mengapa ini semua terjadi? Sekarang Yusuf dimampukan Tuhan untuk menjawab, menemukan alasannya kenapa dia mengalami semua itu, kenapa dia dibuang kakak-kakaknya, kenapa dia dijual sebagai budak, kenapa dia difitnah nyonya majikannya, kenapa dia dipenjarakan, dan kenapa dia bertemu juru minuman raja, dan kenapa sekarang dia berdiri di dalam kedudukan orang nomor 2 di kerajaan Mesir dan memimpin pengelolaan bahan makanan di musim kelaparan yang hebat ini. Kenapa? Dia bukan berbangga karena saudara-saudaranya sujud padanya, tapi dia sadar bahwa dirinya adalah berkas gandum yang tegak berdiri untuk melindungi berkas-berkas lain yang lunglai lemah itu. Saat itu matanya terbuka. Yusuf tahu Tuhan menyiapkan dia, memakai dia
untuk mengurus kebutuhan keluarganya yang kelaparan di tanah Kanaan. Dan waktu itu terjadi, sekarang dia sudah siap jadi berkas gandum yang tegak berdiri. Yusuf tahu reason, alasan apa kenapa dirinya ada di situ pada waktu itu. Oh, saudara-saudara, ini penting. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Anda dan saya tahu kenapa kita eksis. Kenapa Anda dan saya hidup dan ada di sini. Benefit apa, manfaat apa yang saya bisa berikan kepada situasi di sekeliling saya. Untuk apa saya ada di sini? Untuk apa saya ada di Amerika ini? Untuk apa saya ada di gereja ini? Untuk apa saya hidup di sini? Kenapa Tuhan mengizinkan dan membawa saya ada di sini? Pertanyaan ini penting, mendapat jawaban dan punya alasan. Selama kita tahu alasannya kenapa kita eksis, kita kuat. Tapi kalau tidak, kita akan lemah. Kita bisa menyongsong datangnya hari esok kalau kita tahu apa alasan kita hidup. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara, yaitu kita tahu kenapa kita hidup, untuk tujuan apa ada di dunia ini. Oh, ada orang yang punya alasan-alasan besar, seperti mengabdi negara, melayani pekerjaan Tuhan, ikut memajukan dunia pendidikan anak, mau mengembangkan penelitian di bidang kesehatan, mau membela kaum yang lemah, janda dan yatim piatu, dan seterusnya. Banyak orang bertahan hidup karena punya alasan-alasan mulia besar seperti itu. Tapi lebih banyak lagi orang-orang yang punya alasan-alasan yang lebih sederhana, seperti misalnya membesarkan anak. Saya ada dan bertahan karena saya mau membesarkan anak saya sampai jadi. Saya menyekolahkan keponakan. Saya tidak punya anak, tapi saya punya keponakan yang butuh saya. Saya mau menyekolahkan dia sampai selesai. Ada orang yang punya alasan, saya mau merawat keluarga saya. Saya mau mendampingi saudara saya yang sakit. Saya mau merawat cucu saya karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Saya mau mengurus administrasi gereja karena gereja membutuhkan ketertiban. Saya mau mengurus pekerjaan dapur di sekolah karena ditinggalkan oleh kokinya. Saya mau mengurus asrama atau lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Ada orang yang punya alasan, saya mau berbagi pengetahuan, berbagi tenaga untuk community. Anak saya tinggal di New Jersey, tinggal punya neighborhood. Dia punya satu orang tetangga, pria tua, sudah pensiun. Orang ini suka mengambilkan sampah-sampah tetangganya kalau itu tidak terletak dengan posisi yang baik. Dia membetulkan, atau melihat kebun yang tidak teratur tanamannya, dia membersihkan.
Padahal itu punya tetangganya, bukan cuma dia, bukan punya dia. Tapi ketika ditanya, mereka bercakap-cakap. Anak saya mendapat jawaban, dia bilang, I want to do something for my community. That's the reason why I'm here. Dia bilang begini, orang ini memang sehat, semangat, meskipun sudah tua, karena dia punya reason sederhana. Dia mau do something untuk environment-nya dia. Sekedar membersihkan sampah, sekedar membantu membersihkan kebun tetangga. Dia merasa itu meaningful. Dia merasa itu sesuatu reason kenapa dia masih ada. Dan itu membuat dia sehat. Dan itu membuat dia tetap bersemangat di usia pensiun. Dia punya alasan untuk hidup. Itu penting. Kalau orang sudah kehilangan reason to live, dia akan merosot. Dr. Gladys McCarey adalah seorang wanita yang pada tahun 2024, tahun lalu, dia genap berusia 104. Mandinya Bu Marta berapa? 101,5. Terpaut sedikit, ini lebih tua sedikit, 104. Dia masih sehat, pikirannya masih terang, bicaranya masih lancar. Ketika dia diwawancarai, mengalir banyak wisdom tentang kehidupan. Dan waktu dia ditanya, apa rahasianya umurnya panjang? Dia menjawab, mungkin salah satunya adalah karena saya masih memiliki purpose dalam hidup saya. Saya masih punya tujuan, saya masih punya alasan kenapa saya ini diberi hidup. Itu jawaban. Dan itu jawaban yang benar menurut saya. Jawaban dari orang yang mengalaminya sendiri. Bahwa reason to live itu membuat dia kuat, membuat dia survive, membuat dia sehat. Saudara-saudara, jika kita mau menjadi orang yang kuat dan mantap mengayun langkah ke depan, kita memang harus punya dua hal ini. Satu, trust. Dua, reason to live. Trust, kita tahu kepada siapa kita bisa meletakkan kepercayaan kita. Kepada siapa kita bisa percaya tanpa curiga. Ada trustworthy people di dalam hidup kita. Tidak perlu banyak, tetapi harus ada. Ada orang-orang yang Anda bisa percaya sepenuhnya. Itu menolong sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah reason. Kita harus tahu kenapa kita ada di dunia ini. Kita harus tahu apa alasan dan tujuan kenapa Tuhan memberi saya hidup. Kita harus terus memberi arti mengapa saya ada di sini, di dunia ini, di keluarga ini, di kota ini, di gereja ini, di sini, sekarang ini. Saya harus tahu mengapa. Sebab di atas dua pilar itu, pilar trust dan pilar reason, disitulah bertumbuh yang namanya pengharapan. Pengharapan akan hari esok. Kita bisa bilang
let go kepada masa lalu. Sekaligus kita bisa bilang, let's go kepada masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kami untuk kisah kehidupan Yusuf, kisah kehidupan yang tough, tapi menghasilkan mutiara hikmat yang mengajar kami pelajaran hidup. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini menguatkan kami semua untuk mengayun langkah kaki kami ke depan. Tuhan, berilah kepada kami orang-orang di sekitar kami, walau tidak banyak jumlahnya, orang-orang dengan siapa kami bisa menaruh trust, percaya, dan jadikan kami juga orang yang bisa dipercaya. Dan yang kedua, berilah kami jawaban atas pertanyaan yang sangat penting. Kenapa Engkau memberi kami hidup? Untuk tujuan dan alasan apa? Engkau memberi kami kesempatan, opportunity to live, supaya kami kuat, supaya kami berjalan dalam pengharapan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Blessed are those who hear God's word, who listen to God's word, more importantly, to do it in our daily life. Haleluya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan Saudara Eva untuk memimpin doa syafaat. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur pada siang hari ini, Tuhan. Karena kembali kami diingatkan untuk melupakan masa lalu, untuk let go Tuhan masa lalu, dan let's go Tuhan masa yang akan datang. Karena kami punya masa depan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang, karena kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan terus mengurapinya, Engkau Tuhan tetap terus Tuhan memberkatinya.
memberkati keluarganya, memberkati jemaat yang digembalakan oleh hamba-Mu ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam melangkahkan kakinya Tuhan, karena dia melayani Engkau ya Bapa Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di tempat ini. Saudara kami Tuhan, Kohandi, Engkau tahu Tuhan pergumulan hidupnya dengan penyakit yang dialaminya. Tuhan, Engkau memberikan Tuhan pengobatan yang terbaik, memberikan dokter yang terbaik, memberikan perawat yang terbaik. Dan kami terus berdoa Tuhan, kami terus menopang saudara kami ini dengan doa-doa kami. Tuhan, Engkau juga menyertai Ciliani dalam menjadi tiang doa untuk Kohandi. Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan untuk terus Tuhan Yesus merawat suaminya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan Yesus, untuk John, Engkau juga memberkati, menguatkan, melindungi. Untuk Tuhan, tulang rusuknya Liana, kami juga terus berdoa Engkau memberikan dia kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior kami saat ini yang tidak bersama dengan kami, yang saat ini terbaring Tuhan, untuk Tante Juliana, untuk Tante Olga. Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan di usia senjanya, biar tetap terus imannya terbangun oleh Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan terus Tuhan. Contoh yang baik Tuhan kami boleh dapatkan dari mereka. Engkau memberikan kami Tuhan ibu-ibu yang setia kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tante Nita, Tante Oni, untuk tim Udon, untuk Kokehin, untuk para senior yang lain, Tante Riana yang tidak bersama dengan kami, untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian, untuk Tante Christina. Kami juga terus berdoa untuk mereka. Untuk Tante Lan, kami juga mau berdoa Tuhan, berikan mereka semua kekuatan ya Tuhan. Biar di usia senja mereka, Engkau memberikan mereka hati untuk tetap terus bersandar kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Jamie. Tuhan, kami tidak tahu keadaannya saat ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, supaya Tuhan next time dia boleh bersama-sama dengan kami untuk berbakti, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dengan kesehatan mereka. Engkau menilik mereka semua satu persatu Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka derita. Engkau tahu Tuhan Yesus obatnya, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau maha tahu ya Bapa. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk negara Amerika, tempat di mana kami tinggal saat ini. Bukan kebetulan kalau Engkau mengirimkan kami ke tempat ini. Engkau menjadikan kami Tuhan pendoa-pendoa untuk negeri ini Tuhan. Biarlah kami tetap terus berdoa supaya negeri ini penuh dengan kedamaian, boleh kembali kepada In God We Trust. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan, tolong negara tempat kami dilahirkan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati, Engkau menolong, mulai dari presiden sampai para pemimpin yang bawah sekalipun. Engkau memberikan mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan, dan tetap terus Tuhan negara Indonesia memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negara Israel, biji matamu. Tuhan tahu Tuhan di sana Tuhan keadaan tidak baik saat ini. Tuhan tolong Engkau menjaga menjamah negara biji matamu ini. Engkau tolong Tuhan negara-negara sekitar yang mereka tidak suka dengan Israel. Tuhan tolong jamah hati mereka supaya damai-Mu Engkau turunkan untuk negeri ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja-Mu Maranatha saat ini. Tuhan, biarlah gereja ini Tuhan boleh Tuhan menjadi pendoa, boleh menjadi berkat. Biarlah kami semua Tuhan boleh bergandengan tangan bersatu hati untuk bersama-sama berdoa, saling menguatkan, saling memberkati. Tuhan memberkati para leader di tempat ini. Berikan mereka hati untuk setia kepadamu, untuk menjadi berkat. Dan mereka Tuhan Yesus Engkau pakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para worship leader, para pelayan Tuhan di tempat ini, para singer, para pemain musik, bahkan alat-alat musik yang dipakai, alat-alat Tuhan yang dipakai Engkau suci kuduskan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami semuanya diberkati siang hari ini, yang online maupun onsite. Ada berkat Tuhan turun di atas kami semuanya. Kami akan maju melangkahkan kaki kami seminggu ke depan ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa untuk saudara kami Andre yang saat ini tidak bersama dengan kami. Engkau Tuhan menjaganya, Engkau Tuhan Yesus memimpin hidupnya. Biarlah hatinya tetap terus terpaut kepadamu dimanapun dia berada. Engkau Tuhan tibakan dia dengan selamat sampai di tempat ini. Tuhan
untuk bersama-sama kembali Tuhan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Jimmy, saudara kami yang saat ini sudah lama tidak bersama dengan kami. Saat ini dia bersama dengan kami. Biar Tuhan, berkat Tuhan Engkau turunkan untuknya, untuk keluarganya yang tidak bersama dengan kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji hormat hanya buat Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly, out of necessity, for God love a cheerful giver. Marilah kita menyatakan syukur pada Allah melalui persembahan kita yang akan dilayani oleh saudara Yohanes. Mendapatkan income dan juga kami mendapatkan income dari sumber yang lain. Ya Tuhan, kesempatan ini kami hendak menyisihkan income kami sedikit untuk persembahan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini agar dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk petugas yang mengatur persembahan ini. Engkau sertai berilah hikmat kebijaksanaan agar apa yang dikerjakan tetap bersandar kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Kami melihat ada teman lama ya, baru datang dari Texas. Welcome, Jimmy. Hopefully see you next week. Untuk minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Musiko Poniri. Hari Rabu seperti biasa ada persekutuan doa jam 8 melalui Zoom. Kalau ada yang minta perlu didoakan, bisa menghubungi Kohandi atau Poni. Happy Sunday, God bless you.
Our last song for the day, our service, Maranatha. And will be followed by benediction. Bersiapkanlah dirimu sampai kedatangannya. Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama-sama terus harus menyambut Raja. Salah suku kata bangsa, dari sepasang-pasangnya. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para utusan untuk Raja. Salah suku kata bangsa, dari sepasang-pasangnya. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha So, brothers and sisters in Christ, go in peace, recognizing that God's love is sufficient. Go trusting that Christ is your faithful friend. Go shining with the light of the Holy Spirit. May the God of love bless you and keep you. May Jesus the Christ smile upon you and be gracious toward you. And may the Spirit of truth lead you in the path of wisdom and peace. And God's people say, Amen. Nah, silakan duduk kembali dan bersaat teduh sesaat. Selamat hari ini.